yang gemulai sedang menari di depan tongkonan, memperlihatkan keindahan alam dan bersyukur akan negeri yang diiringi dengan tabuhan genderang melambangkan kehidupan masyarakat Tanah Toraja. Dan disinilah rumpun keluarga berkumpul. Hadirin yang berbahagia, inilah dia persembahan Tari Baine Toraja Malabi. Sangane mane ku tongla alumai tu pangamu damu pamasu sekali diol tori urangke di kota mama senang senang ama ode ode damu pamasu sekali diol tori urangke
Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Carian. Ini adalah binaan dari Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Luar biasa pagi hari ini saya berada di tengah-tengah ibu-ibu cantik. Ibu-ibu yang selalu menginspirasi saya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu saja atas izinnya lah sehingga pada hari ini 12 Desember 2023 kita semua dapat hadir untuk bersama-sama melaksanakan rangkaian acara Festival Hari Ibu Kota Makassar tahun 2023. Hidup sehat, awal suksesmu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Pertama-tama perkenalkan ibu-ibu tersayang, saya Fani Ji, izinkan untuk memandu acara ini dan izin saya juga ingin menyapa selamat datang kepada yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE. Selamat pagi Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan. Sosok ibu yang selalu menginspirasi kita semua. Juga selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan Ibu Dr. Zulfitriani D. Mustaka mewakili penjabat Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan hadirin. Dan juga selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Bayangkari Cabang Polrestabes Makassar, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Cabang 2 Kodim 1408 BS, Ketua PIA Ardia Garini Pengurus Cabang 7 D2 Lanut Sultan Hasanuddin, Ketua Korcap 6 Daerah Jala Senastri Armada 2. Juga selamat datang kami ucapkan kepada Ketua Adiaksa Dharma Karini Kota Makassar. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada Ketua Ikawan Ibu-Ibu Ikatan Anggota Dewan Kota Makassar. Juga selamat datang kami ucapkan kepada para ketua dan pengurus organisasi perempuan sekota Makassar dan Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Ibu yang selalu kita peringati merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi kita terhadap perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kota Makassar pada tahun 2023 memberikan perayaan untuk memberikan penghargaan bagi semua perempuan di Indonesia atas peran dan kontribusinya bagi keluarga. Untuk itu hadirin, mengawali acara kita pada pagi hari ini untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita dan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi Indonesia kebangsaanku, bangsa
Dilanjutkan dengan menyanyikan himne Hari Ibu. Hadirin disilahkan duduk kembali. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ibu-ibu flower kita. Ini adalah ibu-ibu dari PKK Kota Makassar. Hadirin yang berbahagia, masih dalam rangkaian acara Festival Hari Ibu tahun 2023. Dan untuk keberkahan acara kita di hari ini, marilah kita bersama-sama mengikuti pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudari Fadlia Nofriati SE. Kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Doa akan saya pimpin menurut ajaran agama Islam. Ibu dan Bapak yang lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah,
Rob kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada hari ini, di tempat yang indah ini, kami tengah melaksanakan kegiatan puncak perayaan Hari Ibu yang ke-95. Rahmati dan berkahilah kegiatan kami ya Allah, sehingga bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, Rob kami yang maha bijaksana, sebagaimana tema pelaksanaan Hari Ibu kali ini adalah hidup sehat awal suksesmu, maka sehatkanlah perempuan-perempuan kota Makassar, maka sukseskanlah kami baik dalam berkarir, dalam berumah tangga, sukseskanlah kami di dunia, terlebih di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Dan ya Allah, jika boleh kami meminta, kami khususkan doa kami hari ini untuk seseorang yang tak pernah lelah, yang tak pernah menyerah, yang di kakinya adalah surga, yang doanya menembus langit Sang Pencipta, dan kami memanggilnya Ibu. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun, ampunilah dosa ibu kami, sayangilah ia, sehatkanlah ia, panjangkanlah umurnya ya Allah, berkahi usianya, angkat derajatnya melalui kami anak-anaknya. Sungguh ia telah mendidik kami dengan ikhlas. Sungguh ia mendoakan kami sepanjang hayat tanpa batas. Sungguh ia memberikan kami kehidupan. Sungguh ia yang membesarkan kami dengan penuh perjuangan ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami wahai Ibu, kalau belum bisa banyak membantu. Padahal kami tahu di setiap desah nafasmu ada doa untuk anak-anakmu. Ada semangat yang tak pernah runtuh. Bahkan ketika seluruh dunia berkata tidak pada anakmu, hanya seorang ibu yang berdiri tegak dan berkata, iya nak, kamu masih mampu. Ya Allah ya Rabb kami yang maha pengasih lagi maha mendengar. Sekiranya ibu kami telah mendahului kami, ampunilah ia ya Allah, sayangilah ia. Terangkan dan lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga, tempat berkumpulnya orang-orang soleh dan berilmu pengetahuan. Karena ibu kami adalah madrasah pertama kami ya Allah. Dan tolong sampaikan pada ibu ya Allah, salam hormat kami, salam sayang dan cinta kami, salam rindu kami. Katakan pada ibu ya Allah, ibu, kami selalu rindu apapun tentang ibu, suara ibu, canda tawa ibu, masakan ibu, marahnya ibu, peluk kasih sayangmu ibu, yang kini tak lagi kami bisa nikmati. Ibu, I love you. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perkenankan doa kami ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sangat indah sekali dibawakan oleh Saudari Fadlia Novriati SE. Hadirin di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Wakil Ketua DPR Kota Makassar, Ibu Insinyur Haja Andi Sahada Sapaile. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Dan hadirin yang berbahagia, Festival Hari Ibu Kota Makassar tahun 2023 diselenggarakan oleh pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan tim penggerak
PKK Kota Makassar. Untuk melaksanakan festival ini telah dilaksanakan serangkaian kegiatan, yaitu Lomba Asmaul Husna, Hafalan Al-Quran 30 Juz, Lomba Video Stunting, Lomba Foto Momen Terbaik Bersama Ibu, pemeriksaan IVA, dan juga kampanye Sadari dengan memperebutkan hadiah jutaan rupiah. Untuk itu di kesempatan ini hadirin, marilah bersama-sama kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Acara. Kami akan mengundang kepada yang kami hormati Ibu Dr. Gigi Irma Awalia MKes. Boleh kita berikan sambutan yang paling meriah. Laporan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ibu yang ke-95 tingkat Kota Makassar tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE, yang kami hormati, yang mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, yang kami hormati yang mewakili Ketua DWP Kota Makassar, yang kami hormati para ketua dan pengurus organisasi perempuan sekota Makassar, yang kami hormati Direktur Utama Morula IVM Makassar, Profesor Dr. Nusratuddin Abdullah SPOG, konsultan beserta Ibu, dan yang kami hormati para narasumber dan para undangan yang sama berbahagia. Perkenankan kami sebagai penyelenggara kegiatan menyampaikan laporan sebagai berikut. Latar belakang peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan setiap tanggal 22 Desember merupakan upaya bangsa Indonesia untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. Hari Ibu bagi bangsa Indonesia tentu berbeda dengan Hari Ibu di negara lain. Hari Ibu bukanlah sekedar peringatan Mother's Day, namun lebih mengarah pada penegakan tonggak penggerakan perempuan Indonesia dalam berkontribusi aktif memajukan bangsa. Peringatan Hari Ibu adalah momen penting sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap peran luar biasa perempuan Indonesia dalam memajukan kehidupan bangsa serta sebagai kesempatan untuk merayakan kekuatan dan peran perempuan dalam pembangunan Indonesia. Peringatan Hari Ibu tidak terlepas dari sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan peringatan Hari Ibu dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju dengan subtema Hidup Sehat Awal Suksesmu. Dasar Hukum 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. 2, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3, Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. 4, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tujuan, 1, menghargai dan merayakan pencapaian perempuan Indonesia di berbagai bidang. 2, mempromosikan kesetaraan dan keadilan gender serta penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 3, mendorong perempuan untuk lebih aktif terlibat dalam tindakan kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan. 4, mendorong perempuan Indonesia untuk terus berpartisipasi dalam mengubah masyarakat menjadi lebih baik. 5, memotivasi generasi muda, khususnya perempuan untuk mengambil langkah nyata dalam perubahan. Rangkaian kegiatan menyambut peringatan Hari Ibu yang ke-95 tahun 2023 dengan kegiatan sebagai berikut. 1, Lomba Asmaul Husna dan Hafalan
Al-Quran Juz 30 tanggal pelaksanaan 22 November 2023. 2. Lomba video stunting tanggal pelaksanaan 4 sampai 11 Desember 2023. 3. Lomba foto momen terbaik bersama Ibu tanggal pelaksanaan 4 sampai 11 Desember 2023. 4. Pemeriksaan IFA dan kampanye sadari tanggal pelaksanaan 28 sampai 30 November 2023. 5. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dari tanggal 25 November sampai 10 Desember 2023. Puncak acara terdiri dari seremonial puncak peringatan Hari Ibu yang ke-95, talk show, dan pemberian hadiah-hadiah kepada pemenang lomba dan acara hiburan lainnya. Waktu dan tempat tanggal 12 Desember 2023 pukul 9.30 WITA sampai selesai, tempat Claro Hotel Makassar. Peserta, jumlah peserta sebanyak 500 orang dari berbagai kelompok atau organisasi perempuan. Sumber dana 1. APBD Kota Makassar tahun 2023, sponsorship Morula IVM Makassar. 3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi laporan dan bahan pertanggungjawaban. Akhir kata kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah, hadirin. Demikianlah hadirin yang berbahagia, bersama-sama kita telah mendengarkan laporan Ketua Panitia Ibu Dr. Gigi Irma Awalia MKes. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan dari sosok inspirasi yang selalu melimpahkan kasih sayang untuk para wanita-wanita di Kota Makassar khususnya. Mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tidak semangat? Sudah cantik-cantik tidak semangat. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Ibu Andi Suhada Sapaila dan seluruh anggota DPR perempuan yang DPR Kota Makassar. Yang kami hormati yang mewakili dari Kajari Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua Bayangkari Cabang Polrestabes Makassar yang diwakili oleh Kabak Sumda Polrestabes Makassar. Yang kami hormati Ketua Pia Arya Garinhi dan pengurus cabang 7 D2 Lanut Sulawesi Lanut Sultan Hasanuddin. Yang kami hormati Ketua Korcap 6 Daerah Jala Senastri Armada 2. Yang kami hormati Wakil Ketua Bayangkari Cabang Polrestabes Pelabuhan Makassar. Yang kami hormati para anggota DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati Direktur Utama Morula IVF Makassar. Yang kami hormati narasumber kita Ibu Insinyur Amelia Abdullah. Yang kami hormati para ketua dan pengurus organisasi perempuan se-Kota Makassar. Yang kami hormati para undangan yang sama-sama berbahagia, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah,
kita pagi hari ini bisa hadir di sini dan semua dengan cantik-cantiknya, cetar-cetar semua, sangat luar biasa, semangat. Pokoknya kalau ada acara begini pakaiannya pasti cantik-cantik, tampil dengan sangat luar biasa. Tentu saya terima kasih sekali semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menghadiri peringatan Hari Ibu yang ke-95 tingkat Kota Makassar dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya Hari Ibu kita laksanakan pada tanggal 22 Desember. Tetapi hari ini kami dari pemerintah Kota Makassar memajukan pelaksanaannya, kita laksanakan pada hari ini. Hadirin dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Hari Ibu lahir dari pergerakan perempuan Indonesia yang diawali dengan Kongres Perempuan pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Telah mengukuhkan semangat dan tekad bersama yang menandai tonggak perjuangan perempuan Indonesia dalam mengambil peran di setiap derap pembangunan Indonesia. Tema sentral pembahasan Kongres Perempuan tersebut adalah memperjuangkan hak perempuan dalam perkawinan, melawan perkawinan dini, poligami, dan pendidikan perempuan. Hadirin dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Kota Makassar adalah kota yang majemuk, yang terdiri dari beragam suku, adat, dan agama, yang menimbulkan berbagai permasalahan, tidak terkecuali permasalahan gender, termasuk di dalamnya ketimpangan gender di berbagai bidang, seperti halnya kemiskinan ekstrim dan stunting. Sesuai instruksi Presiden, pemerintah Kota Makassar telah melakukan berbagai program, termasuk diantaranya adalah program Grebek Stunting dan program orang tua asuh stunting, di mana pegawai pemerintah Kota Makassar sebagai orang tua asuh bagi anak-anak stunting. Hal tersebut tidak terlepas dari peran ibu dalam penurunan stunting dan peran ibu dalam ketahanan keluarga. Hal tersebut juga didukung oleh program-program yang telah dimiliki oleh pemerintah Kota Makassar, yang tentunya harapan Kota Makassar menuju kota zero stunting dapat terwujud. Komitmen pemerintah Kota Makassar juga dalam mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam setiap bidang pembangunan yang menuju keadilan dan kesetaraan gender juga telah kita wujudkan secara bertahap. Hadirin yang berbahagia, pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan secara berkesinambungan di Kota Makassar telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat Kota Makassar. Namun hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah berperilaku sehat yang dimulai dari diri kita sendiri. Contoh dengan mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Ketika kita memikirkan manfaat makan sehat, kebanyakan dari kita cenderung memikirkan manfaat jangka panjang, dan pelan-pelan kita merubah perilaku yang tidak baik menjadi perilaku sehat. Kita akan memperoleh kenyamanan fisik, lebih produktif, lebih kreatif, menghindari penyakit, meningkatkan umur panjang. Hal tersebut tentu sejalan dengan tema yang kita usung pada Hari Ibu tahun ini, yaitu hidup sehat awal suksesmu. Hadirin yang berbahagia, kita yakin tidak ada halangan apapun yang dapat mematahkan semangat perempuan untuk berjuang membangun kekuatan, apalagi jika mendapatkan dukungan akomodatif dan suportif. Untuk itu mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk mendukung dan mendorong para perempuan agar semakin berdaya dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Momen perayaan Hari Ibu esensinya bukan hanya untuk mengapresiasi jasa besar pada para ibu se-Indonesia. Namun Hari Ibu juga istimewa karena memiliki makna untuk mengapresiasi seluruh perempuan di Indonesia. Peringatan Hari Ibu setiap tahun juga mengingatkan semua perempuan Indonesia untuk selalu menanamkan dalam diri dan pikirannya bahwa mereka adalah sosok yang kuat,
tangguh dan berdaya, sosok yang berani bermimpi dan mampu mewujudkannya. Mari warnai peringatan Hari Ibu dengan peran kerja dan karya nyata dari Anda semua untuk Indonesia tercinta. Selamat Hari Ibu yang ke-95. Tiada mahkota di atas kepala, putihlah rambut ketika tua. Tiada cinta di atas cinta melebihi cinta ibu pada anaknya. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Hidup sehat, awal suksesmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan Ibu untuk tetap berada di atas panggung. Karena di kesempatan ini hadirin kita bersama-sama akan menyaksikan launching inovasi DPPA, Pacar Manis, Perlindungan Anak Pasca Perceraian melalui sinergi dan kolaborasi. Untuk itu kami mohon kesediaan untuk juga bergabung bersama-sama di atas panggung kepada Wakil Ketua DPR Kota Makassar, Ibu Insinyur Haja Andi Suhada Sapaile. Juga kami mengundang kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Aci Soleman STP MSI. Hadirin yang berbahagia, bersama-sama kita akan menyaksikan proses launching inovasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Pacar Manis, dengan melaksanakan sentuhan pada layar screen yang ada. Ibu, di situ sudah ada 3 tangan yang akan Ibu letakkan di depan dulu, Bu. Kami akan menghitung mundur untuk prosesi ini dan Ibu akan menyentuh layar sebagai tanda prosesi akan segera dimulai. Sudah siap ya ibu-ibu? Tangan kanannya disiapkan, Bu, diangkat dulu bersama-sama, jangan disentuh dulu. Hadirin bahagia, mari kita akan menghitung mundur untuk launching DPPA Pacar Manis. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin perlindungan anak pasca perceraian melalui sinergi dan kolaborasi. Ini adalah inovasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Baik, terima kasih Ibu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Silakan disaksikan video berikut ini, Bu. Pengadilan Agama kelas 1A Makassar tercatat sebanyak 2.149 kasus. Dari data yang berhasil kami himpun untuk cerai talak sebanyak 399 perkara, sedangkan cerai gugat sebanyak 1.368 kasus dan sebanyak 1.767 perkara yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Sebetulnya perceraian ialah hal yang paling dihindari oleh pasangan suami istri. Namun hal ini harus dilakukan saat perdebatan di antara suami dan istri sudah tidak lagi menemukan titik temu. Masalah yang hadir bukan hanya sekedar pertengkaran, biasanya perbedaan, ketidakcocokan intelektual, kurangnya komunikasi, dan lunturnya komitmen menjadi alasan pasangan suami istri ingin mengakhiri hubungan rumah tangga. Setiap pasangan suami istri mengharapkan keluarga yang utuh dan harmonis. Namun tidak jarang terjadi konflik yang bisa saja menjadi pemicu
munculnya perceraian. Nah, berdasarkan kasus yang pernah saya tangani mengenai perceraian khususnya yang ada di Kota Makassar, perceraian itu terdiri atas beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya kekerasan fisik dan verbal. Terus yang kedua adanya masalah ekonomi atau finansial. Faktor yang ketiga, masalah terkait perilaku seperti keterlibatan dalam perjudian ataupun penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Terus faktor lainnya yaitu adanya pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan perselingkuhan. Nah, perceraian ini tidak hanya berdampak pada suami ataupun istri, namun berdampak pula pada anak. Anak bisa saja menjadi korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat Pasca putusan cerai, ada banyak dampak yang dihasilkan atau yang didapatkan oleh perempuan sebagai mantan istri, termasuk nafkah. Biasanya ketika sudah diputus oleh hakim, itu sulit dieksekusi secara langsung. Anak juga mengalami dampak secara ekonomi, ya, termasuk dampak fisik dan dampak psikologis. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, DP3A Makassar, dan UPTD PPA berupaya mencari jalan keluar yang inovatif. Maka dirumuskanlah upaya solusi berupa inovasi, yaitu Pacar Manis. Akronim dari perlindungan anak pasca perceraian melalui sinergi dari kolaborasi. Inovasi ini diharapkan menjadi jawaban atas banyaknya persoalan anak pasca perceraian, di mana angka perceraian ini cukup tinggi. Penekanan akan pentingnya suatu sistem perlindungan anak pasca perceraian yang melibatkan semua stakeholder. Dampak dari perceraian ini cukup besar, tidak hanya pada aspek materi, tetapi lebih pada perhatian kita terhadap tumbuh kembang anak dari aspek dukungan psikologis dan pengasuhan yang layak. Mari kita dukung inovasi pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Pacar Manis, agar kiranya kita bisa menekan laju kekerasan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, hadirin. Demikianlah, dan artinya mulai hari ini inovasi Pacar Manis atau perlindungan anak pasca perceraian melalui sinergi dan kolaborasi yang diluncurkan oleh inovasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mulai dijalankan mulai hari ini, ya. Tentu saja ini akan membantu anak-anak pasca trauma yang cukup panjang serta meningkatkan kembali kepercayaan diri terhadap anak-anak dan menciptakan generasi bangsa yang lebih baik lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, hadirin, untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Hadirin yang berbahagia, melaksanakan Festival Hari Ibu Kota Makassar tahun 2023, seperti yang dikatakan oleh Ketua Panitia bahwa rangkaian acara telah dilaksanakan, yaitu Lomba Asmaul Husna, Hafalan Al-Quran Juz 30, video stunting, lomba video stunting, foto momen terbaik bersama dengan ibu. Untuk itu, pada kesempatan ini kita bersama-sama akan menyaksikan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba. Untuk yang pertama, pemenang lomba Asmaul Husna dan Hafalan Al-Quran Juz 30 untuk juara harapan 3 diraih oleh Kecamatan Manggala. Boleh kita berikan tepuk tangan. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Harapan kedua dari Kecamatan Panakukang, harapan pertama dari Kecamatan Talok, harapan untuk juara ketiga dari Kecamatan Tamalate, juara kedua dari Kecamatan Wajo, dan juara 1 dari Kecamatan Tamalan Rea. Boleh kita berikan tepuk tangan. Kami persilahkan kepada
masing-masing pemenang untuk segera naik ke atas panggung. Baik, sekali lagi untuk pemenang lomba hafalan Al-Quran Juz 30, harapan ketiga dari Kecamatan Manggala, harapan 2 dari Kecamatan Panakukang, harapan 1 dari Kecamatan Talo, juara 3 dari Kecamatan Tamalate, juara 2 dari Kecamatan Wajo, dan juara 1 dari Kecamatan Tamalandrea. Baik, untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba Asmaul Husna dan hafalan Al-Quran Juz 30, kami mohon kesediaan kepada yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE. Silakan Ibu, mohon kesediaannya. Masih didampingi oleh Wakil Ketua DPR Kota Makassar bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami mohon kesediaannya untuk bersama-sama menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba. Inilah dia juara 1 dari Kecamatan Tamalandrea dengan mendapatkan hadiah Rp5.500.000. Boleh kita berikan tepuk tangan. Selamat untuk Ibu Siti Halijah Hanafi. Setelah itu kami akan mempersilahkan ibu-ibu untuk berfoto bersama dengan para pemenang lomba Asmaul Husna dan hafalan Al-Quran Juz 30. Kami persilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi hadirin. Selamat kepada para pemenang, dan para pemenang kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ibu Haja Indira bersama dengan Ibu Wakil Ketua DPR untuk tetap berada di atas. Bersama dengan Ibu Kadis juga masih di atas panggung ya Bu ya. Selanjutnya penyerahan hadiah lomba kepada pemenang lomba video stunting. Juara harapan 3 diraih oleh UPTD KB Kecamatan Biringkanaya. Juara kedua UPTD KB Kecamatan Talo. Juara harapan 1 UPTD KB Kecamatan Tamalate. Juara 3 UPTD KB Kecamatan Tamalandrea. Juara 2 dari PKK Kecamatan Rapocini. Dan juara pertama dari PKK Kecamatan Mamajang. Tepuk tangan mana suaranya dari Kecamatan Mamajang. Pengen lihat videonya kayak gimana ya jadi juara 1, pasti keren banget. Baik, kami persilahkan kembali kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, masih didampingi oleh Wakil Ketua DPR Kota Makassar, bersama dengan Ibu
Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba. Jadi ini adalah lomba video stunting ya. Jadi masing-masing ibu-ibu ini bisa membuat video dan juga mengedukasi masyarakat bagaimana caranya agar bisa mencegah stunting dalam keluarga. Dan saat ini kita saksikan ini adalah di giant screen di mana dilaksanakan lomba-lomba dalam rangkaian acara Festival Hari Ibu tahun 2023. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi pemenang video lomba stunting. Dan satu lagi kita akan menyaksikan penyerahan untuk lomba momen terbaik bersama dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua DPR Kota Makassar bersama dengan Ibu Kadis. Mohon tetap berada di atas, Bu. Masih ada penyerahan untuk lomba foto momen terbaik bersama Ibu. Juara ketiga adalah Uma Tar. Kemudian juara kedua Mulyati Oktaviana. Dan juara pertama Ibu Diah, Mbak Diah dengan akunnya Keklova. Silahkan. Nah ini dia, ibu-ibu kita bisa melihat ini adalah hasil foto para pemenang dari lomba foto momen terbaik bersama dengan Ibu. Juara pertamanya ini akunnya Keklova, kemudian juara kedua Mulyati Oktaviana, dan juara ketiga Anindya Archief. Kami persilakan untuk menyerahkan hadiah kembali Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar bersama dengan Wakil Ketua DPR Kota Makassar dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami persilakan untuk mengambil tempat berfoto bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Ibu Haja Indira Yusuf Ismail. Kami persilakan kembali ke tempat. Wakil Ketua DPR Kota Makassar, Ibu Insinyur Haja Andi Suhada Sapaile, dan juga terima kasih Ibu Aci Sulaiman SSDP MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba. Hadirin yang berbahagia, memberikan kado untuk ibu-ibu tercinta pada hari ini, kami akan menghadirkan penampilan istimewa dari grup PKK Flower Voice. Jadi PKK Flower Voice ini adalah ibu-ibu cantik anggota Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Artinya beliau ini adalah binaan dari Ibu Haja Indira Yusuf Ismail. Terdiri dari 6 orang ibu-ibu cantik. Jadi ini ibu-ibu dari segala profesi ada nih. Ada Ibu Dokter Hadarawati, Ibu Dokter Gigi Irma Awalia, Ibu Nurlinda Sangke, Ibu Danu Yarmina, dan juga Ibu Aulia Aras. Kita akan melihat seperti apa penampilan istimewa untuk ibu-ibu semuanya. Hadirin, mari kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah untuk PKK Flower Voice. Cek.
Ntar dulu. Tapi sebelum ibu-ibunya, sebelum ibu-ibunya loh. Aduh. Sebelumnya ibu-ibu dari Jet and Sugi ya. Ini ibu-ibu juga loh. Iya, Wah, iya. betul sekali. Iya. Kami persilakan Jet and Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu. Lagu ini kita mau minta semua ibu-ibunya nyanyi ya. Jadi lagunya senang-senang dulu. Mungkin ada yang mau minta lagu sama Jet and Sugi. Wah, Tabe, assalamualaikum ibu. Mau minta lagu pas ini hari tak spesial. Ayo, mau minta lagu Matahari ibu. Bede. Sini Ci, sini Ci. Ini kau ya, Matahari kau ya.
Baru kita ini 2 bulan-bulan jadi kodong. Dede mah balas sih makin. Coba kau ya, coba. Ibu Toma mungkin nyanyi Ki. Ya, lagu ini spesial untuk Ibu. Tertutup sudah pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukku. Kini kau pergi
tak berpisah, tapi nyanyi bareng-bareng boleh ibunya? Ya, boleh ya? juga harus seru ya. Yes. Joget harus. Sebelum berharap tak boleh berpisah ya, tenang, sabar. Oke. Karena Jet and Sugi akan bernyanyi featuring dengan PKK Flower Voice ya. Iya. Hampir lupa. Iya. Setelah Baik hadirin, kita sambut bersama-sama PKK Flower Voice. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Seluruh sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu.
kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Ini adalah persembahan spesial dari PKK Flower Voice, binaan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Baik, hadirin bahagia, perlu kami informasikan bahwa sebentar kita juga bersama-sama akan mengikuti talk show mengenai tentang kesehatan reproduksi. Jadi ibu-ibu jangan kemana-mana dulu ya, karena saya yakin ini informasi yang sangat penting pastinya untuk kita semua. Dengar-dengar ibu-ibunya masih ada satu lagu lagi ya? Sebentar ternyata. Sebentar ya? Sedikit dulu sebentar. Oke. Lagi kan? Tuh masih ada satu lagi. Karena waktu itu saya pernah juga melihat penampilan dari ibu-ibu dari PKK Flower Voice menyanyikan lagu di Benteng Fort Rotterdam pada saat Makassar menjadi tuan rumah dari pertemuan ibu-ibu wali kota se-Indonesia. Nah untuk itu satu lagi persembahan istimewa dari PKK Flower Voice. Cek. Jadi sebenarnya ada yang spesial. Kenapa PKK Flower Voice ini bernyanyi di hadapan ibu-ibu? Selain untuk memberikan lagu yang istimewa, di kesempatan ini juga akan memberikan surprise yang istimewa. Kaulah. Oh, bukan. Silakan. Kaulah ibuku, Cek. cinta kasihku. Boleh nyanyi bersama-sama gak? Nyanyi bareng. 3, 2, 1. Ibu, nyanyi dah Bu. Pakai tangan-tangan kita bersama-sama Bu. Sinari hidupku dengan kehangatan. Dan surprise-nya adalah hari ini ada Ananda. Cinta kasihku. Ini surprise-nya. Yang selalu bersinar sinari hidupku dengan kehangatanmu. Selamat hari ibu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Kasihku, cinta kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar. Cucu tersayang. Kehangatanmu. Iya. Jadi kalau tahun lalu Aura tuh datang bersama sang suami di perayaan Hari Ibu, tahun ini Aura datang bersama sang putri, sang putra tercinta. Boleh kita berikan tepuk tangan. Ini special surprise untuk Ibu Haja Indira Yusuf Ismail. Selamat Hari Ibu, Ibu. Aura silakan berikan refugee-nya. Yang selalu bersinar sinari hidupku dengan kehangatanmu. Oke,
hidupku dengan kehangatan. Selamat hari Tepuk Ibu. tangan yang paling meriah maupun yang sangat istimewa. Iya loh, ini sampai cucunya juga terharu loh ketemu sama Ibu Haja Indira. Tapi kayaknya lebih cocok dipanggil ibu sih daripada nenek ya. Ini grandmanya masih muda banget nih. Oke, Aura bersama Dr. Udin. Aura bersama Dr. Udin bisa bergabung bersama nggak? Di sini dong. Ibu Haja Indira. Bisa kayak di sini Bu, Tabe. Iya. Ananda Aura. Di sini ke dulu Bu. Nggak naik ke atas kok, di bawah aja. Dr. Udin, silakan. Wow, ganteng banget. Ini kita baru ketemu loh. Oke, sebelum Aura juga bergabung di sini, mumpung di sini juga ada Dr. Udin ya. Dr. Udin, apa sih makna Hari Ibu di mata Dr. Udin? Boleh ya berbicara sambil gendong anak, nggak apa-apa ya, bisa ya? Suami yang sangat perhatian untuk ibu-ibunya. Nah, Aura sendiri, Aura, ada yang ingin kamu sampaikan untuk mama tersayang di momentum Hari Ibu ini? Silakan. Saya berterima kasih buat ibu tercinta yang sudah selalu sabar, merawat dan mendidik Aura, adik-adik, dan juga membantu saya merawat dan membesarkan Aymar. Terima kasih buat ibu tersayang, walaupun kadang suka juga saya keras kepala dan membantah. I want you to know that you are always on top of my prayer list and I love you forever and always, my mom. Sayang dong mamanya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu tersayang. Ini juga momentumnya ibu-ibu semuanya, simbol dari perayaan kita semua para ibu-ibu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Aku tuh sampai terpukau loh. Aura, ada yang ingin diberikan tadi hand bouquet untuk mama? Sudah? Iya. Kemudian juga ada hand bouquet yang akan diberikan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Wakil Ketua DPR Kota Makassar. Silakan Aura, diberikan hand bouquet-nya untuk ibu tersayang. Susah kayaknya ya. Kayaknya lebih seneng gendong cucu daripada gendong hand bouquet ya. Aura, tahun depan tambah lagi satu ya. Pesannya mama katanya itu. Insya Allah. Baik, kami persilakan ibu untuk berada di depan. Ibu bisa duduk kembali, kami persilakan. Iya. Terima kasih loh Aura bersama dengan Dr. Udin sudah hadir bersama-sama memberikan surprise untuk ibu tersayang. Selanjutnya silakan, ini dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Wakil Ketua DPR Kota Makassar, Ibu Insinyur Haja Andi Suhada Sapaile. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan selanjutnya dari Ketua Panitia, Ibu Dr. Gigi Irma kepada Wakil Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan yang mewakili penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Kami persilakan Ibu bisa di depan. Ibu Dr. Gigi Irma kami persilakan memberikan hand bouquet. Ini Dr. Gigi Irma sampai gugup banget, nervous banget pada nyanyi tadi ya. Tapi luar biasa, Dr. Gigi yang bisa bernyanyi itu dan menjadi ketua panitia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan hadirin yang berbahagia,
Melengkapi Festival Hari Ibu tahun 2023, ini adalah pesan-pesan selalu dari Ibu Haja Indira Yusuf Ismail bahwa perempuan tuh bukan cuma harus sehat secara fisik aja, tapi mental juga harus sehat agar fisik dan mental sehat, agar kesehatan kita sempurna dan kita bisa menjadi perempuan yang berdaya, perempuan yang bisa berkarya pastinya, dan juga perempuan yang sehat pastinya. Berbicara tentang kesehatan, kali ini kita akan bersama-sama mengikuti talk show mengenai kesehatan reproduksi, yang pada siang hari ini akan ada dua narasumber yang akan berbicara di depan kita, bersama dengan satu moderator juga yang ada berada di tengah-tengah kita. Narasumber kita adalah Ibu Haja Indira Yusuf Ismail SE. Beliau adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, dan juga Ibu Dr. Amelia Abdullah SPOG MKes, praktisi ginekolog. Dan moderator kita, kami persilahkan Ibu Haja Indira Yusuf Ismail untuk berada di kursinya bersama dengan Ibu Dr. Amelia Abdullah SPOG MKes. Kami persilakan. Ya, Ibu Dokter, ya kami persilakan. Dan acara ini talk show dengan tema Hidup Sehat Awal Suksesmu akan dipandu oleh moderator Ami Nindita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dong, ibu-ibu. Terima kasih. Cek 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, sebuah kehormatan saya bisa menjadi moderator di acara kali ini. Tahun lalu saya hanya menonton di bagian petugas di sebelah sana, Ibu. Assalamualaikum, saya ucapkan dulu untuk Ibu Indira, Ibu Haja Indira, dan juga Ibu Dr. Amelia. Dan kali ini kita akan membahas tema yang menarik ya Ibu ya. Tentunya masih seputaran perempuan dan juga anak seperti itu. Baik, di Festival Hari Ibu kali ini, Hidup Sehat Awal Suksesmu, kita akan mengangkat tema yang menarik, yaitu tentang kesehatan reproduksi dan solusi untuk mengatasi infertilitas. Betul Ibu Dokter ya. Tapi mungkin tabe Ibu Haja Indira, Ibu iya, mungkin Ibu juga bisa bercerita sedikit tentang kita sama semua ibu-ibu yang, oh saya lupa menyapa ibu-ibu yang ada di sini. Assalamualaikum ibu-ibu yang cantik-cantik, perempuan hebat semuanya yang ada di sini. Nah kali ini kita akan diskusi dengan dua perempuan hebat juga yang sudah berada bersama saya di sini. Mungkin kita mulai dari Ibu Haja Indira dulu sebagai peduli perempuan dan anak tuh sejauh ini aktivitasnya dan kegiatannya seperti apa Bu, Ibu Indira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema acara kita pada pagi hari ini sangat menarik mengenai kesehatan, salah satunya lah kesehatan reproduksi. Bagi kaum perempuan tentunya alat reproduksi adalah alat vital yang sangat penting untuk tentunya harus kita jaga. Jaganya seperti apa? Ya tentu mesti hidup bersih, hidup sehat. Seperti apa hidup bersih dan sehat? Ya misalnya yang gampang-gampang saja, kalau pakaian dalam kita, karena pakaian dalam itu tentu harus rutin kita ganti supaya tidak menjadi sarang kuman, sehingga tentu insya Allah alat reproduksi kita bisa sehat. Oke baik, tapi Ibu sebelum kita lanjut, saya akan menyapa juga di sini Direktur dari Utama Morula IVF Makassar. Bisa kita undang ke depan dulu untuk menyampaikan sepatah kata ya Ibu ya. Kita undang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Nusratuddin Abdullah SPOG SUB SP FER M Mars selaku Direktur Utama Morula IVF Makassar. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PKK Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua PKK Kota Madya Makassar, yang saya hormati Ibu Dharma Wanita Kota Makassar, yang saya hormati para praktisi kesehatan, banyak teman-teman di sini, para dokter. Saya hormati Dr. Irma sebagai Ketua Penitia. Yang paling utama juga adalah Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami hadir di sini betul-betul sangat sesuai dengan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan tidak bisa terjadi tanpa kesehatan reproduksi yang kuat. Pemberdayaan perempuan memang harus memegang peranan penting, dan Morula IPF Makassar, ini banyak yang bertanya, apa itu IPF? Morula IPF Makassar, IPF itu adalah in vitro fertilization. In vitro fertilization itu bahasa Indonesianya bayi tabung. Jadi Morula IPF Makassar memang bergerak dalam bidang bayi tabung, dengan harapan bahwa dengan memberdayakan perempuan-perempuan masyarakat Sulawesi Selatan, terutama masyarakat Makassar, ya, wanita-wanita yang hebat ini harus diberdayakan untuk memiliki anak, karena tanpa anak itu juga akan merupakan sesuatu yang menghambat pemberdayaan. Belum lagi perlindungan anak. Morula IPF Makassar sekarang ini memang juga bergerak dalam bayi tabung. Kami IPF Makassar sudah hadir di sini sekitar 6 tahun. Kami sudah melahirkan sekitar 300 lebih bayi-bayi yang lahir dari Morula IPF Makassar. Ini adalah suatu kebanggaan tersendiri. Morula Makassar merupakan klinik bayi tabung yang terbesar di Indonesia Timur. Kami sangat berharap Morula Makassar memegang peranan penting di Makassar ini, karena kita menganggap berharap sekali bahwa tujuan wisata reproduksi itu penting sekali untuk ke Makassar. Dengan demikian, orang-orang dari luar Sulawesi, terutama Indonesia Timur, kita berharap berwisata ke Makassar dan sambil mengadakan pengobatan reproduksi. Ini penting sekali. Kesehatan adalah awal suksesmu. Tanpa kesehatan yang bagus, kita sulit sekali meraih kesuksesan. Oleh karena itu, tim kami Dr. Amel ini akan membawakan peranan kesehatan reproduksi dalam menangani infertilitas. Saya kira sedikit sambutan ini sekaligus untuk memperkenalkan Morula IPF Makassar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kami diundang hadir, kami diundang terlibat untuk memberdayakan perempuan Makassar yang hebat dan perlindungan anak yang semakin bagus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih untuk Prof. Dr. Nusratuddin Abdullah untuk sepatah katanya, dan juga saya tidak lupa untuk menyapa juga masih dari jajaran dari Morula juga ya, Dr. Amelia dan Ibu Haja Indira, ada Dr. Haja Suryana Muda MSI, kemudian ada Bapak Oto John TB Hasugian, dan juga Rusdi Rashid yang merupakan Morula ini juga menjadi bagian dari pendukung terselenggaranya acara ini. Baik, kita kembali lagi ke dua narasumber kita yang cantik-cantik, ada Ibu Haja Indira dan Ibu yang
sedang hamil di sini, tapi tetap cantik ya, ada Ibu Dr. Amel. Ibu, sebelum kita ke inti pembahasan kita pada hari ini, mungkin Ibu Haja Indira akan berbagi sedikit pengalaman beliau yang katanya Bu, maaf tapi Bu pernah juga kena virus gitu ya, penyakit. Mungkin bisa dibagikan ceritanya Bu kepada ibu-ibu yang ada di sini. Silahkan Ibu. Waktu sudah punya anak Aura, anak pertama saya itu 2 tahun setelah menikah. Biasa kan kalau kita di Makassar ini yang ditanya pertama kali kalau sudah tinggal itu pertanyaan yang kalau saya sih menjengkelkan dan menyakitkan. Dikit-dikit ditanya, sudah tinggal apa? Tinggal di Amerika. Alhamdulillah tahun 2005 saya melahirkan Aura. Di antara Aura ke yang berikutnya itu selisihnya jadi 7 tahun. Baru dapat anak kedua. Saya awalnya tidak menyadari, tidak aware. Saya 3 kali dikuret antara Aura ke anak yang kedua. Saya bilang kenapa ini setiap ini 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tidak lahir anaknya, dikuret. Jadi saya mencoba lihat referensi, baca-baca buku, pikiran saya barangkali saya kena virus. Dan memang waktu itu saya periksa di dokter di Jakarta, saya memang kena virus. Salah satu dari virus TORS, yaitu sitomegalovirus. Itu yang membuat janin tidak bisa bertahan katanya. Dan setelah 3 kali dikuret, saya berobat dan alhamdulillah tinggal untuk anak yang kedua. Waktu hamil anak kedua, semua menyarankan untuk digugurkan karena saya mengidap sitomegalovirus. Tetapi saya berdoa dan saya yakin kalau Allah menghendaki dia akan lahir ataupun dia akan keluar. Jadi saya bertahan, saya sempat diikat kandungan dan alhamdulillah untungnya saya tidak gugurkan karena yang keluar adalah Amira, anak saya yang kedua. Setelah setahun saya hamil lagi. Saya sudah tidak mau ke dokter. Saya takut mendengar siapa tahu dia bilang virus lagi, saya stres lagi. Saya jalanin aja dengan ilham. Alhamdulillah lahir anak ketiga. Jadi saya juga tidak tahu di mana kenanya, katanya kalau pelihara binatang, kucing misalnya salah satunya kemungkinan besar bisa terjangkit virus TORS. Tapi sudahlah pokoknya kena sitomegalovirus. Jadi insya Allah untuk ibu-ibu yang baru menikah terus ingin punya anak tentunya harus lebih aware mengenai kesehatan reproduksi, kesehatan semuanya. Sehingga insya Allah kalau hamil, insya Allah melahirkan anak-anak yang sehat, tidak stunting terutama, anak yang sehat, anak yang luar biasa. Tetapi alhamdulillah anak saya Amira lahir sehat, cuma memang karena mungkin pada saat hamil itu banyak minum obat, jadi dia ada sedikit masalah dengan kulit. Tapi ya sudahlah, sekarang kita berobat saja, minum vitamin dan sebagainya. Itu pengalaman saya. Tepuk tangannya dulu dong untuk pengalamannya Ibu Haja Indira. Berarti itu seperti yang Ibu Indira sampaikan tadi, bisa jadi mungkin dari hewan peliharaan kita juga itu akan, Ibu ada mic tapi Ibu Amelia bisa terkena juga virus seperti itu ya Ibu Dokter ya? Iya, jadi memang kalau kita dengar sepertinya memang kan salah satu dari virus TORCH itu. Dan memang itu kalau kita kena virus TORCH, Toxo, Rubella, Sitomegalovirus atau herpes, memang angka kejadian keguguran berulang itu tinggi. Tapi alhamdulillah biasanya setelah terapi biasanya membaik dan bisa hamil seperti biasa. Ya, makanya tadi katanya Ibu Haja Indira sampai sempat dikuret sampai 3 kali ya. Oke baik, untuk itu kita memang akan membahas mengenai reproduksi pada hari ini, yaitu saya sampaikan dulu kepada ibu-ibu sekalian di sini bahwa menurut WHO, kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai kondisi kesehatan fisik, mental dan sosial yang baik pada semua aspek sistem reproduksi.
tidak hanya dalam kondisi bebas penyakit atau ketidaknyamanan, melainkan juga mencakup hak dan tanggung jawab individu untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan serta memiliki akses yang aman, memadai dan terjangkau terhadap layanan kesehatan reproduksi, informasi dan pendidikan. Nah, untuk itu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ini? Setelah ini mungkin Ibu kita persilahkan saja waktu untuk Ibu Dr. Amelia untuk menjelaskan lebih lanjut. Mungkin di belakang kita juga sudah ada slide-nya. Ibu silahkan mau dari sini bisa? Oke, baik, silahkan Ibu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati Ibu Penjabat Ketua TKPKK Provinsi Sulsel atau yang mewakili beliau, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, kemudian Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Makassar, kemudian tentunya ibu-ibu PKK yang sudah berkesempatan hadir di hari ini, kemudian segenap keluarga besar Morula IVF Makassar, guru kami Profesor Dr. Nusratuddin Abdullah dan Ibu Dr. Haji Suryana Muda. Dan tentunya banyak sekali saya lihat wajah-wajah di ruangan ini yang mungkin lebih expert dari saya karena banyak sekali sebenarnya yang dokter atau dokter gigi di ruangan ini. Jadi Tabe Dok, mungkin hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi ini di sini. Saya berharap bisa menjadi gambaran lah untuk ke depan kita bagaimana tentang kesehatan reproduksi itu sendiri. Jadi hari ini saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk membawakan materi kesehatan reproduksi dan solusi untuk mengatasi infertilitas. Slide. Jadi mengapa sebenarnya kesehatan reproduksi ini harus kita kaitkan dengan infertilitas? Infertilitas itu istilahnya kalau bahasa awamnya itu adalah tidak subur, mungkin ya bahasa awamnya. Jadi ketidakmampuan suatu pasangan untuk memiliki keturunan setelah 1 tahun menikah. Mengapa ini terkait? Menurut WHO, kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai kondisi kesehatan fisik, mental dan sosial yang baik pada semua aspek sistem reproduksi. Jadi bukan hanya dalam kondisi bebas penyakit atau ketidaknyamanan, melainkan juga mencakup hak dan tanggung jawab individu untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan, serta memiliki akses yang aman, memadai dan terjangkau terhadap layanan kesehatan reproduksi, informasi dan pendidikan. Jadi cakupan kesehatan reproduksi ini sekarang sangat luas. Infertilitas hanyalah salah satu bagian yang terdapat di dalam kesehatan reproduksi. Termasuk yang perlu ibu-ibu mungkin pahami, kesehatan reproduksi yang baik, terutama misalnya masalah-masalah seperti masalah-masalah di organ panggul, keputihan, infeksi dan sebagainya, tentunya akan berdampak pada kemampuan seorang wanita untuk memiliki keturunan. Memang hari ini kita akan lebih berfokus pada masalah tersebut. Tentunya nanti kita akan bahas juga mengenai bagaimana sih sebenarnya kesehatan organ reproduksi kita semua. Karena di sini sebagian besar memang ya semuanya adalah perempuan dan kemungkinan besar semua sudah menjadi ibu. Jika ada yang belum memiliki keturunan nanti kita akan bahas bersama. Slide. Nah, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi kesehatan reproduksi itu? Jadi tentunya ada faktor kesehatan dari wanita, faktor kesehatan dari pria, dan faktor lingkungan dan gaya hidup. Jadi tadi termasuk yang dijelaskan oleh Ibu Haji Indira, itu seperti misalnya mengalami keguguran berulang, jadi kehamilannya sulit bertahan, itu termasuk biasanya faktor-faktor lingkungan. Jadi kita kan dapat virusnya itu dari lingkungan di sekitar kita seperti itu. Nah bagaimana sih caranya kita bisa menghindarkan hal tersebut? Nanti kita akan bahas. Slide. Nah ini mungkin lebih ke faktor kesehatan wanita. Jadi wanita secara umum tentunya kalau misalnya kita berbicara tentang organ reproduksinya, tentunya memiliki rahim, memiliki saluran telur, dan memiliki sel telur yang cukup.
Dan jika sehat semuanya itu ditandai dengan siklus haid yang teratur. Jadi kita haid tiap bulan teratur, bisa siklusnya 28 sampai 35 hari. Jadi kalau siklusnya masih seperti itu masih dianggap teratur. Artinya tidak ada masalah di ovulasi. Ovulasi itu masa suburnya. Nah, kalau ternyata ada gangguan ovulasi, gejala yang dirasakan oleh ibu-ibu itu adalah haidnya tidak teratur. Nah, jadi ada mungkin pada beberapa perempuan dia haid sekali dalam 3 bulan. Ada mungkin yang haid 2 kali 1 bulan. Ada yang bahkan sekali 1 tahun. Jadi ada beberapa kasus itu haidnya datang kalau dipancing saja. Nah, itu termasuk di gangguan ovulasi. Tentunya kalau terjadi gangguan ovulasi, masa suburnya jadi tidak jelas, akhirnya terjadilah kesulitan untuk memiliki anak. Kemudian ada yang namanya endometriosis. Endometriosis ini ada jaringan-jaringan yang tumbuh, bisa di rahim, bisa di luar rahim, bisa di ovarium, sehingga akhirnya perempuan ini bisa mengidap tumor, ada adenomiosisnya atau ada miomnya atau mengalami kista. Jadi kista endometriosis, tentunya hal ini juga menyulitkan untuk memiliki keturunan. Jadi secara garis besar kalau dari faktor kesehatan wanita seperti ini, slide. Nah, sekarang faktor kesehatan pria. Faktor kesehatan pria kenapa juga masuk dalam kesehatan reproduksi? Karena kesehatan reproduksi itu termasuk kemampuan kita untuk bisa memiliki anak. Nah, sedangkan anak ini kan adalah anak berdua, bukan anak sendiri. Jadi sekarang itu ternyata banyak sekali masalah-masalah ketidaksuburan, itu ternyata dari faktor prianya. Jadi pada pria itu bisa terjadi masalah pada sperma, misalnya kualitas dan kuantitasnya yang rendah, jumlahnya kurang, atau tidak kuat berenang, atau bentuknya banyak yang cacat. Jadi bukan cuma pada perempuan masalah ini bisa terjadi, pada pria juga bisa terjadi. Bisa juga ada gangguan ereksi atau ejakulasi pada suaminya. Jadi bisa kesulitan dalam mencapai atau mempertahankan ereksi dan ejakulasi. Nah, ini semua akan berefek pada ketidaksuburan. Jadi kadang-kadang ada kasus datang periksa bersama, ternyata setelah kita periksa ibunya baik-baik saja. Ibunya bagus, semua sudah diobok-obok, semua sudah di USG transvaginal, sudah di pap smear, sudah di apa, siklusnya bagus. Ternyata kita periksa sperma, ternyata masalahnya ada di situ. Jadi perlu penyadaran bahwa tidak usah malu memeriksakan diri jika memang ternyata belum memiliki keturunan. Karena terutama biasanya pada pihak suami, kadang-kadang itu susah sekali dibujuk untuk pemeriksaan sperma. Namun jika ada kesadaran bahwa untuk memiliki anak itu memang harus berdua, ya biasanya jadi jauh lebih mudah dijelaskan. Nah, yang ketiga ini faktor lingkungan dan gaya hidup, seperti paparan zat berbahaya, kontak dengan zat kimia berbahaya, kemudian gaya hidup dan nutrisi, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, pola makan buruk, itu semua bisa berdampak negatif baik pada pria maupun wanita. Termasuk juga jika kita mengalami gangguan-gangguan seperti terkena virus TORCH. Virus ini kan ada di sekitar kita ya Bu ya. Jadi semua orang bisa kena. Kan ada yang bilang kok bisa saya kena, misalnya dok saya kenapa bisa kena tokso dok? Saya tidak punya peliharaan kucing. Banyak yang seperti itu, ternyata mungkin di lingkungannya banyak kucing atau anjing liar, mungkin tetangganya pelihara burung-burung. Jadi kebetulan ibu ini daya tahan tubuhnya turun, jadi kita bisa terpapar. Jadi misalnya 10 orang di sekitar lingkungan itu, mungkin ada 1 atau 2 yang lebih lemah daya tahan tubuhnya, dia bisa terpapar virus itu dan berefek pada kemampuannya untuk mempertahankan kehamilan. Biasanya dengan terapi yang baik, jika terdiagnosa dengan baik, kita bisa terapi, insya Allah biasanya bisa dipertahankan kehamilan yang berikutnya. Jadi ini tadi definisi infertil ya, jadi menurut WHO itu infertil itu ada 2 macam.
Ada infertil primer dan infertil sekunder. Kalau infertil primer, dia tidak bisa mendapatkan keturunan pada pasangan yang belum pernah hamil sebelumnya. Jadi dua-duanya ini baru pernikahan pertama dan dua-duanya belum pernah punya anak, itulah yang disebut infertilitas primer. Infertilitas sekunder tidak dapat memperoleh kehamilan padahal sudah pernah hamil. Jadi misalnya sudah punya anak 1, tapi anak yang pertama ini umurnya sudah 10 tahun. Terus setelah itu tidak pernah tinggal lagi atau selalu keguguran. Itu namanya memang infertilitas sekunder. Jadi kita tetap harus melakukan pemeriksaan lengkap karena ini memang bisa terjadi dan banyak sekali yang seperti itu ya ibu-ibu. Jadi ada kadang-kadang yang datang itu sudah anak pertamanya umur 12 tahun, 13 tahun. Ternyata belum, atau ternyata ini adalah pernikahan kedua misalnya, dulu dia punya anak, tapi kok menikah sama yang ini belum jadi-jadi, nah, itu juga biasanya kita akan deteksi lebih lanjut apa masalahnya. Slide. Ini tadi ya, sebenarnya kita sudah menyinggung masalah ini tadi, penyebabnya kenapa orang tidak subur, paling besar ini adalah faktor pria dan wanita sama. Sekarang itu sudah sama-sama 30%. Jadi 30% pria, 30% wanita, faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada memang faktor yang tidak diketahui. Jadi ada beberapa pasangan itu kita sudah periksa semuanya, hormonnya, USG, HSG, analisa sperma, hasil keluar bagus semua. Tidak ada masalah, sperma bagus, prima, telur ada, saluran bagus, tapi kok belum jadi-jadi. Nah, itulah biasanya yang memerlukan bantuan dari teknologi reproduksi berbantu. Karena setelah kita periksakan sebenarnya tidak ada masalah, namun tidak bisa menghasilkan kehamilan yang baik. Slide. Nah, ini tadi faktor-faktor resikonya. Jadi misalnya pada wanita itu untuk mendapatkan keturunan itu nomor 1 memang adalah umur. Jadi usia wanita itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kita itu perempuan, cadangan telurnya memang sudah ada dari lahir dan semakin lama akan semakin berkurang. Jadi usia prima untuk memiliki anak itu sekitar 25 tahun sampai 35 tahun. Di situ memang kita masih lagi bugar-bugarnya, kuat hamil, pokoknya masih nyaman lah, hamilnya biasanya tanpa masalah, tanpa komplikasi, masih gampang hamil. Ibaratnya kalau jokes-jokesnya ibu-ibu itu cuma dilempar celana dalam sudah tinggal. Itu umur-umur segitu, kalau memang dua-duanya tidak ada masalah ya. Nah, memang setelah 35 tahun ke atas, kesuburan memang menurun. Kita apalagi di atas 40 tahun, sudah di bawah 40% kemampuan kita untuk hamil dan mendapatkan kehamilan yang sehat. Karena di atas 40 tahun juga semakin besar risikonya mengalami cacat-cacat bawaan pada janin. Jadi kita usahakan kalau memang ada yang belum punya anak, jangan terlalu lama memeriksakan diri. Jadi sebaiknya lebih cepat lebih baik. Tidak usah malu, tidak usah tunggu sampai bertahun-tahun baru periksa, karena kita perempuan itu berkejaran dengan umur, ya. Kemudian ada masalah ovulasi yang tadi saya bilang, siklus haidnya mungkin tidak bagus, endometriosis, kemudian ada gangguan struktur pada rahim. Jadi misalnya ada miomnya atau ada kistanya, tentunya itu harus kita tangani terlebih dahulu. Ada penyakit menular seksual, itu berkaitan sekali dengan kesehatan reproduksi. Jadi jika ada penyakit menular seksual, kadang kita periksa semua, bagus semua, kok enggak mau tinggal, ternyata sering mengalami keputihan yang berbau sekali, bau amis, sampai kadang-kadang ibunya nyeri semua bagian panggul dan sebagainya, itu harus diperiksa. Biasanya kita periksa pap smear, periksa dalam, kemudian kita lihat apakah memang ada bakteri-bakteri yang berbahaya. Nah itu nanti akan diterapi sebelum dia maju untuk program hamil. Nah, riwayat pembedahan atau trauma, misalnya pernah dioperasi kista atau miom, gangguan hormon dan gaya hidup. Gaya hidup memang sekarang ini yang lagi ngetren ya, karena mungkin
pola makan. Jadi sekarang ini banyak sekali ibu-ibu yang obesitas. Ya, jadi berat badannya naik sekali. Waktu gadis saya cuma 50 dok. Kenapa ini setelah menikah jadi 70? Naiknya 20 kilo. Banyak sekali karena biasanya kecenderungannya mungkin pola makan. Biasanya kita sudah agak malas olahraga. Padahal itu berpengaruh sekali terhadap kemampuan kita untuk hamil. Karena akan istilahnya mengganggu ovulasi biasanya. Nah, kalau slide sebelumnya. Kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini yang pada pria, tentunya itu tadi kualitas sperma yang buruk, varikokel, infeksi menular seksual, gangguan hormon, riwayat operasi juga. Jadi pada pria juga bisa karena operasi, misalnya dulu itu ada varikokelnya atau apa, atau pernah dia hernia di buah sakarnya, ada tuh yang bengkak, dioperasi, kadang-kadang setelah itu ya kesuburan agak terganggu. Paparan saat berbahaya, biasanya itu pada pasien-pasien yang suaminya kerjanya kayak di tambang. Jadi banyak itu pasien-pasien suaminya memang kerja di tambang, kerja di kapal, dekat dengan mesin-mesin kapal, tiap hari terpapar panas. Kalau di tambang terpapar terus zat-zat kimia, akhirnya tidak hamil, suaminya periksa ternyata spermanya sangat kurang. Itulah kadang-kadang yang sampai maju ke bayi tabung karena spermanya sudah sangat sedikit. Gaya hidup dan nutrisi. Slide. Nah ini sebenarnya bagaimana sih dok kalau misalnya saya ini tidak punya anak, apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi jika kita sudah mengalami, sudah merasa kayaknya saya ini sudah menikah 6 bulan, kok enggak jadi-jadi, biasanya sekarang sudah mulai banyak yang periksa lebih cepat. Biasanya itu kita tunggu 1 tahun. Namun kita sekarang lebih cepat lebih baik. Kenapa? Usia. Jadi sekarang banyak yang agak lambat menikah. Misalnya menikah mungkin karena kerja ya. Sekarang kan kita semua rata-rata kerja, pendidikan perempuan tinggi-tinggi. Jadi nikah rata-rata umur 28, 29, iya 30. Nah itu tidak perlu tunggu sampai 1 tahun ibu-ibu baru periksa. Itu bisa misalnya 3-6 bulan belum tinggal, lakukan saja pemeriksaan rutin. Supaya kita bisa cepat mendeteksi jika ada masalah. Jadi pemeriksaan yang dilakukan itu kalau kita datang ke dokter, tentunya nomor 1 memang analisa sperma. Jadi karena kita harus menyingkirkan dulu kalau ada masalah di spermanya. Nah, jadi analisa sperma, kemudian dilakukan USG, biasanya USG-nya transvaginal dari jalan lahir, supaya kita bisa lihat telur-telurnya dan apakah ada masalah di rahim. Kemudian ada pemeriksaan histerosalpingografi, cek saluran istilahnya. Kita harus tahu salurannya bagus atau tidak. Nah, kemudian tes pasca sanggama dan jika diperlukan kita melakukan pemeriksaan laparoskopi untuk mendeteksi sekaligus melakukan terapi jika misalnya ditemukan tumor atau kista. Jadi itu tadi, tapi yang paling simpel sebenarnya adalah kita ke dokter kandungan, pasti akan dianamnesa, kemudian akan dilakukan USG, itu yang paling simpel biasanya. Dari situ kita sudah tahu sebagian besar lah. Setelah itu bapak periksa dan lakukan HSG, itu sebenarnya 3 yang paling standar. Slide. Nah ini tadi bagaimana sih langkah-langkahnya, jadi konsultasi medis awal, pemeriksaan kesehatan lengkap, konsultasi dengan ahli kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua itu harus ada perubahan gaya hidup. Jadi pejuang buah hati itu bukan hanya berharap saja pada obat ya, karena biar bagaimana banyaknya obat diberikan jika tidak ada perubahan gaya hidup, tidak ada pengaturan pola makan, ibunya tetap makan seperti dulu, gorengan, yang berminyak, yang manis-manis dalam jumlah banyak, tidak diatur sama sekali, biasanya agak sulit juga untuk mendapatkan kualitas telur yang baik. Jadi diberikan juga nutrisi yang seimbang. Nah ini dukungan emosional, ini tadi yang dibilang oleh Ibu Haji Indira, pertanyaan yang menjengkelkan. Kapan tinggal,
ada mie cucu, ada mie ekornya atau bagaimana. Jadi itu memang biasanya mungkin karena kultur, kebiasaan kita memang seperti itu. Jadi kadang-kadang untuk pasien-pasien itu banyak yang sedih kalau ditanya-tanya seperti itu. Nah disinilah gunanya dukungan emosional dari suami, keluarga dan sebagainya. Karena memang perjuangan untuk memiliki anak itu berbeda-beda untuk tiap orang. Ada yang baru bulan lalu menikah sudah tinggal, ada yang 1 tahun baru tinggal, ada yang 10 tahun baru tinggal. Jadi dukungan emosional itu sangat perlu. Nah, kemudian yang keempat memang sekarang sudah hadir di Makassar ada teknologi reproduksi berbantu. Itu ada 2, ada inseminasi atau bayi tabung. Nanti kita akan lihat slide. Oke, mungkin sambil menjelaskannya lebih lanjut bisa duduk aja karena Ibu kayak dalam kondisi hamil juga. Biar kita sambil diskusi juga dengan Ibu Haja Indira dan juga nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dan atau bapak-bapak juga yang ada di sini. Silakan setelah ini. Oke, siap. Jadi ini saya jelaskan sedikit saja mengenai inseminasi dan bayi tabung. Jadi apa sih inseminasi itu? Inseminasi itu adalah proses membantu pasangan infertil untuk mendapatkan kehamilan dengan cara memasukkan sperma yang sudah disiapkan ke dalam rahim menggunakan kateter khusus. Jadi simpelnya itu kita siapkan telurnya ibu, spermanya bapak disiapkan, kemudian pada hari H pecahnya itu telur, dokter yang memasukkan sperma ke dalam rahim dengan harapan bisa meningkatkan angka kehamilan. Slide. Nah, ini kondisi-kondisi yang perlu untuk menjalani inseminasi, misalnya infertilitas yang tidak diketahui penyebabnya, riwayat endometriosis, infertilitas ringan pada pria, masalah serviks, masalah ovulasi. Slide. Nah, ini tadi ada syarat-syaratnya ya, jadi kalau mau melakukan inseminasi, salurannya harus ada salah satunya yang bagus atau dua-duanya bagus, jumlah spermanya lebih dari 8 juta. Jadi harus spermanya di atas 8 juta baru bisa inseminasi. Sperma yang normal jumlahnya 39 juta per ejakulasi. Jadi mungkin pasien ini suaminya agak kurang-kurang sedikit. Kalau masih ada 8 juta ke atas bisa kita coba inseminasi. Dan salurannya harus baik. Slide. Nah ini tahapannya mungkin nanti bisa dijelaskan karena kebetulan Morula juga ada buka booth di depan. Tapi intinya itu kontrol pada saat haid hari kedua, setelah itu kita akan melakukan stimulasi. Slide. Nah, kalau bayi tabung memang sudah lebih di atas ya, karena itu kita pertemukan sel telur dengan spermanya di luar tubuh. Jadi spermanya diambil, telurnya ibu dipanen, istilahnya ovum pick up, nanti dikasih ketemu di laboratorium. Jadi bukan ditabung ya, itu istilah dari zaman dulu kan bayi tabung. Tapi jadinya itu bukan ditabung, sampai kadang ada pasien, nanti itu anakku besar ditabung, oh tidak. Embrionya saja yang jadi, nanti dipasang kembali ke rahimnya ibu, seperti itu. Jadi sudah melibatkan teknologi yang sangat canggih, dengan harapan bisa meningkatkan peluang keberhasilan. Slide. Nah ini indikasinya memang kalau kedua salurannya sudah rusak parah, tidak bisa ketemu memang infertilitas berat pada pria, misalnya asospermia, memang spermanya tidak ada, atau spermanya hanya tinggal 1 juta atau 100.000, itu indikasi untuk melakukan bayi tabung. PCOS yang tidak respon dengan obat-obatan, gagal inseminasi, jadi pasien ini sudah insem 3 kali, 4 kali, belum berhasil, boleh coba bayi tabung. Ya, slide. Ya, slide. Nah, ini tadi masalah spermanya ya, slide. Nah, ini saja mungkin inti-intinya. Periksa ke dokter secepatnya. Periksanya harus berdua. Karena beda psikologisnya itu perempuan kalau datang sendiri dengan datang berdua. Kalau datang berdua rasanya lebih tenang. Pasien-pasien kelihatannya lebih cerah-cerah wajahnya. Kalau datang sendiri kayak berjuang sendiri. Jadi sesekali itu datang sama suaminya, biasanya kita semangati juga. Persiapan lahir batin, fisik dan mental. Slide. Oh ya, jadi ini mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan pada hari ini, mungkin nanti lebih mendalam pada sesi tanya jawab. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Dokter Amelia untuk penjelasannya tadi. Aduh kasihan udah lama-lama berdiri di situ ya Ibu. Padahal bisa duduk, kita bisa sambil diskusi juga. Oke, berarti tadi dari penjelasan Dokter Amel ini, berarti kalau masalah kesuburan itu biasanya kan kalau ada yang misalnya belum dikaruniai anak begitu berapa tahun menikah, biasanya lebih fokus ke perempuannya nih, ada masalah apa. Tapi sebenarnya itu berdua harus diperiksa ya Bu, karena bisa aja ada masalah juga dari pihak laki-lakinya. Tapi sejauh ini di Morula sendiri apakah sudah ada kesadaran di antara laki-laki dan perempuan ini untuk memeriksakan kesehatannya seperti itu? Iya, terima kasih. Jadi kita sebenarnya sangat bersyukur karena selama 6 tahun ini bersama Morula itu terlihat sekali semakin meningkat kesadaran dari masyarakat, terutama mungkin dari pihak laki-laki. Dulu itu rata-rata pasien datang sendiri. Iya, biasanya datang pasiennya dengan mamanya, begitu. Suaminya belum mau kelihatan. Atau datang dengan suaminya bilang, ibu mau dulu deh yang diperiksa, jangan dulu saya. Ya nanti kalau kita bilang, istrinya bagus semua Pak, mungkin Bapak sudah waktunya untuk diperiksa baru mau. Namun sekarang ini alhamdulillah sudah meningkat, mungkin karena masyarakat juga semakin mengerti. Jadi sekarang itu datang berdua, pemeriksaan pertama sudah langsung mau biasanya rata-rata. Bilang, Bapak analisa sperma ya, oke dok, seperti itu. Itu makanya juga Tabe Ibu Haja Indira juga kan giat sekali mensosialisasikan untuk para perempuan ini menjaga atau mengecek kesehatan alat reproduksinya di puskesmas. Puskesmas juga udah pada free ya Bu ya untuk pemeriksaannya. Dan kalau Ibu lihat di Kota Makassar sendiri bagaimana Bu kesadaran perempuan ini untuk menjaga atau mengecek kesehatannya seperti itu? Alhamdulillah sebenarnya ibu-ibu yang ada di Kota Makassar harusnya tidak usah terlalu panik, tidak usah terlalu takut karena di Makassar ada 47 puskesmas yang di situ banyak fasilitasnya. Mulai dari USG, pemeriksaan awal bisa di puskesmas. Tapi ibu-ibu juga kadang-kadang takut bukan bapak-bapaknya saja, ibu-ibunya juga takut sehingga tentunya harapan kita untuk mencapai tingkat kesehatan yang prima di Kota Makassar masih terus kita galakkan bahwa rajin-rajinlah sekedar kontrol, sekedar tanya-tanya, sekedar konsultasi boleh ke puskesmas. Nanti kalau ada masalah-masalah yang cukup berat, barangkali bisa ke dokter ahlinya. Iya, fasilitas di puskesmas kita alhamdulillah lumayan, jadi banyak bisa membantu warga lah kalau warganya aware mau datang ke puskesmas. Untuk informasinya sendiri Bu, apakah sudah merata bisa diterima oleh seluruh perempuan yang ada di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan ini sendiri? Lewat media apa saja kita memberikan informasi dan edukasinya, seperti itu Bu? Ya kita berharap sih masyarakat juga harus rajin tanya-tanya lah. Kalau mau, karena ini tersebar di 15 kecamatan, jadi sebenarnya tidak terlalu susah. Kalau pemerintah Kota Makassar sih tentunya mensosialisasikan melalui misalnya Infocom atau juga melalui dokter-dokter atau kita dari tim penggerak PKK tentu juga akan membantu pemerintah mensosialisasikan bahwa fasilitas dari pemerintah Kota Makassar alhamdulillah ada. Nah itu mestinya dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Makassar karena itu gratis. Gratis aja malas gimana bayar. Saking pedulinya kepada perempuan ya, maka banyak juga wadah-wadah yang udah disediakan untuk pemeriksaan secara gratis sebenarnya seperti itu Ibu Indira. Nah kita kembali lagi tadi ke yang sudah kita bahas oleh Dokter Amel juga, mungkin di sini ada ibu-ibu atau juga ada bapaknya yang ingin mengajukan pertanyaan. Di sini memberi pertanyaan kita juga akan kasih 3 voucher gratis. 3 voucher gratis ini untuk konsul dan USG di Klinik Morula seperti itu. Mungkin panitia kalau sudah ada yang ingin bertanya, mic-nya bisa diarahkan ke ibu-ibu. Ada yang mau bertanya? Oh, di bagian belakang sana, Tabe yang jilbab hitam. Mungkin kita akan membahas lagi seperti tadi ya Dok dan Ibu Haja Indira tentang bagaimana inseminasi, bayi tabung, kemudian bagaimana kehamilan yang gagal seperti itu ya Bu ya.
Ada tadi juga saya sudah mendengarkan ada kehamilan pertama yang nggak jadi-jadi atau ada sudah pernah hamil kemudian jaraknya jauh banget dengan setelahnya. Oke baik, kita serahkan ke yang mau bertanya. Tabe. Saya bantu di bawah ya. Oh terima kasih Kakak Fani. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Ah iya oke baik. Silakan ibu boleh agak di depan biar masuk di kamera bu. Karena ada Celebes TV yang juga iya. Kita dulu bu, sini Ki bu, sini Ki bu. Satu-satu. Oh iya. Yeah. Iya, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan saya Mira dari LBH Makassar. Ya, langsung saja ke pertanyaannya. Sebenarnya soal diskusi soal kesehatan reproduksi memang saya sudah cukup mengikutinya sejak masih kuliah sampai sekarang. Cuman yang jadi problemnya karena saya belum menikah, saya masih lajang. Kemudian saya kebingungan untuk mengakses soal kesehatan reproduksi. Bagaimana misalnya layanan yang bisa kami dapatkan bagi kami yang masih lajang belum menikah tapi ingin mengetahui soal situasi terkini atau kondisi terkait dengan kesehatan reproduksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak siapa tadi? Maaf. Mira. Mbak Mira, oke baik. Ini mau dijawab sama siapa dulu nih Kakak Fani? Iya langsung dijawab Langsung dijawab dulu ya? Langsung jawab. Biar nggak lupa gitu. Betul, pertanyaannya. silakan, ya. Oke baik, bisa dijawab oleh kedua ibu. Ini juga bisa. Layanannya di mana nih untuk para perempuan-perempuan yang belum menikah tapi ingin mengecek alat kesehatan reproduksinya seperti itu? Iya, jadi memang kesehatan reproduksi itu bukan hanya mencakup perempuan yang sudah menikah. Kalau yang sudah menikah kan memang biasanya lebih terfokus masalah kesuburan, ketidaksuburan. Namun perempuan secara umum itu sebenarnya mulai dari anak-anak itu kadang-kadang periksa juga ke dokter obgyn yang belum menikah juga. Bisa karena dia ada gangguan haid, paling sering seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang dibawa oleh orang tuanya, dok ini anak saya setelah haid pertama ini sudah 6 bulan belum haid-haid lagi, itu seperti itu. Atau memang sementara berkuliah atau kerja belum menikah tapi haidnya kacau balau, itu bisa kita berikan juga pelayanan untuk kesehatan reproduksi. Tentunya pemeriksaan pertama bisa kita lakukan anamnesa dulu, pemeriksaan awal secara umum, ditanyakan umur pertama dia haid, kemudian haidnya teratur atau tidak. Kemudian adakah kenaikan berat badan yang berlebih sehubungan dengan masalahnya itu. Kemudian adakah pertumbuhan bulu-bulu berlebihan di seluruh tubuh, misalnya kumis-kumis atau di sekitar punggung atau di betis banyak bulu-bulu. Kemudian biasanya juga kita tanyakan apakah ada keputihan. Jadi keputihan ini bisa terjadi baik pada orang yang sudah menikah maupun belum menikah. Karena keputihan itu sendiri bisa banyak penyebabnya. Jadi bisa karena kondisi air lagi tidak bagus mungkin, daya tahan tubuhnya lagi turun, misalnya dia kerja atau kuliah, daya tahan tubuhnya lagi turun, kebetulan air di kampusnya mungkin lagi kotor, jadi dia keputihan hebat juga. Jadi itu biasanya kita tanyakan dulu pada pemeriksaan awal, kemudian tentunya masuk ke pemeriksaan fisis. Kita lakukan pemeriksaan, jadi kalau yang belum menikah enggak usah takut, enggak dicolok-colok di bagian bawah. Jadi pasti kan kita tahu, oh yang daftar ini nona, yang satu lagi nyonya, itu lain approach-nya kalau dokter obgyn. Jadi kalau yang belum menikah biasanya kita periksa dulu perutnya, adakah benjolan atau bagaimana, nyerinya di mana. Kita anamnesa lebih lanjut, kemudian masuk ke pemeriksaan penunjang seperti USG. Jadi USG itu bisa dilakukan dari perut, dinding perut pada pasien-pasien yang belum menikah. Disuruh tahan kencing dulu supaya bisa kelihatan organ reproduksinya. Kita bisa deteksi juga jika pasien ini ternyata punya tumor atau kista dari pemeriksaan perut. Jadi itu bisa dilakukan biar belum menikah. Dan tentunya penanganannya juga bisa kita lakukan walaupun dia belum menikah begitu. Jadi kesehatan reproduksi secara umum itu, makanya tadi saya bilang ketidaksuburan itu hanya satu bagian. Banyak sekali
masalah di kesehatan reproduksi, termasuk nanti aksesnya untuk mendapatkan layanan jika mengalami masalah, akses ibu hamil untuk mendapatkan persalinan yang sehat dan bersih, itu juga termasuk kesehatan reproduksi. Kemudian termasuk juga masalah-masalah seperti kekerasan, itu semua masuk dalam kesehatan reproduksi. Jadi jika ada masalah yang dialami, jangan takut untuk memeriksakan diri. Seperti tadi disampaikan Ibu Haja Indira, itu di puskesmas itu gratis pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu. Jadi puskesmas itu bisa ada kan dokter umum atau bidan, itu sekarang kalau tidak salah di Makassar sudah sampai telemedicine itu sekarang kalau puskesmasnya, dan rata-rata puskesmas sudah ada USG. Nah, jadi dokter-dokter umum yang di puskesmas itu rata-rata sudah mengikuti pelatihan USG. Jadi untuk mendeteksi awal bisa mereka lakukan. Jika mereka tidak bisa menangani, pasti akan dirujuk ke vaskes tingkat lanjut. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir, datang saja periksa. Oke, baik Mbak Mira, sudah cukup jawaban dari Dokter Amel. Jadi walaupun belum menikah juga sah-sah aja untuk memeriksakan kesehatan reproduksinya seperti itu, dan masih banyak layanan-layanan tempat untuk memeriksakan secara gratis. Contohnya ke puskesmas. Oke, baik, mungkin ada yang bertanya? Satu lagi ya. Oke, baik. Oke, masih baik, ada dua silakan. Kakak Fani? Dua, baik. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana, biasa dipanggil Alfi. Saya dari Lembaga Studi Kebijakan Publik. Sekarang di Makassar sedang ada riset juga Bu, kami tentang kekerasan seksual terhadap perempuan dan kebijakan penanganannya. Kebetulan beberapa minggu ini saya konsen untuk mengadakan riset begitu untuk teman-teman perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga maupun bekerja di perusahaan atau instansi pemerintah dan swasta. Banyak fakta-fakta mencenangkan yang saya dapatkan terkait dengan seksualitas begitu, terkait dengan hubungan seksual antara suami dengan istri, kemudian banyak kekerasan yang ditemui atau dialami perempuan di tempat kerja, di ruang-ruang publik maupun di ruang domestik sekalipun. Nah, mungkin dalam kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang perempuan, kekerasan seksual dan juga hubungan suami istri begitu. Nah, kadang ibu-ibu yang mungkin saya temui di lorong-lorong Bu, itu tidak memiliki akses yang sama dengan ibu-ibu yang mungkin hadir di sini begitu. Untuk bisa mendengarkan materi yang sangat luar biasa, bertemu dengan Ibu Indira, bertemu dengan Ibu Dokter Amel untuk mendapatkan edukasi dan cerita inspiratif. Mereka jauh dari akses informasi yang seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan pertama saya adalah bagaimana program yang selama ini dilakukan oleh TP PKK itu sendiri untuk menyasar ibu-ibu yang ada di lorong-lorong, mungkin masuk dalam kategori garis kemiskinan begitu, yang sangat ekstrim. Bahkan ketika mereka diminta untuk ke puskesmas sendiri Bu, bahkan mereka biasa malu atau tidak punya waktu begitu. Mereka mengurusi anak sembari berjualan atau mungkin sembari membantu suaminya untuk mencari nafkah. Sebagaimana kita tahu bahwa di Makassar ini banyak ibu-ibu yang mata pencarian suaminya sebagai nelayan, namun di samping itu mereka juga membantu itu begitu. Sehingga edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi ini bisa dikatakan minim untuk mereka. Itu mungkin yang pertama begitu untuk Ibu Indira selaku penggerak TP PKK di Kota Makassar Bu, sebagai ibu kita semua seperti itu. Kemudian untuk Ibu Dokter Amel, mungkin saya mau lebih kepada pertanyaan sekaligus mungkin saran begitu. Materi terkait dengan kesehatan reproduksi ini menjadi sesuatu yang penting begitu untuk kita sama-sama ketahui, tidak hanya diketahui untuk ibu-ibu yang mungkin sudah memiliki rumah tangga. Karena yang pertama, untuk ibu-ibu yang sudah berkeluarga begitu, terkadang untuk membangun konsensus antara perempuan dengan laki-laki dalam rumah tangga itu menjadi sesuatu yang sulit. Katanya kadang ada suaminya yang minta tapi istrinya sedang tidak
tidak bisa memberikan. Nah itu kadang terjadi kekerasan, terjadi di situ begitu. Nah ini mungkin edukasi ini tidak hanya berhenti sampai tataran ibu-ibu, tetapi kita juga harus mensosialisasikannya kepada bapak-bapak seperti itu untuk bisa memunculkan kepedulian ini seperti itu. Karena bisa kita tahu bahwa peran perempuan masih terkesan minim Bu, utamanya misalnya karena ada faktor ekonomi, tekanan ekonomi, kadang perempuan tidak memiliki power untuk melawan terhadap suaminya. Nah oleh karena itu mungkin ada program dari Ibu Dr. Amel juga untuk menyasar laki-laki. Kemudian ada satu program yang menarik sebenarnya dari pemerintah tapi kurang kita optimalkan. Mungkin ini dari Ibu Aci juga atau mungkin dari Dinas DP3 itu tentang pendidikan pranikah. Nah mungkin materi-materi seperti ini bisa dimasukkan begitu untuk pendidikan pranikah. Karena teman-teman saya yang saya tanyai bahkan adik saya sendiri, katanya materinya tidak menyentuh sampai dengan bekal untuk menikah begitu. Lebih banyak kegiatan yang seremonial, bahkan biasa ada yang hadir tidak satu pasang, hanya calon pengantin perempuan atau calon pengantin laki-laki. Nah mungkin ini yang bisa dikuatkan untuk edukasi ke depannya. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alfi atas pertanyaan yang luar biasa. Ini ada 2 pertanyaan yang disasar langsung untuk kedua narasumber kita di sini, mulai dari Ibu Haja Indira dulu ya. Tadi Bu mungkin dari pertanyaan Mbak Alfi itu bagaimana dengan ibu-ibu yang di lorong-lorong atau di tempat-tempat yang belum mendapatkan akses informasi tentang edukasi tentang kesehatan reproduksi ini seperti apa Bu? Silakan. Tim penggerak PKK itu tugasnya memang menghayo-hayo, turun ke masyarakat, menyentuh sampai masyarakat tingkat bawah. Tentunya untuk membantu program pemerintah. Itu semua sudah kita lakukan. Di PKK itu ada 4 Pokja, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Pokja 4 khusus mengenai kesehatan. Tetapi memang tidak tahu gimana ya mengedukasi masyarakat itu. Program banyak, yang ikuti juga banyak. Pokoknya cuma datang saja cantik-cantik, mendengar, sudah itu pulang, sudah itu hilang. Nah sebenarnya kalau masalah mau dapat ilmunya, sampai tingkat bawah pun masyarakat kita itu ibu-ibu juga punya gadget. Lihat aja di gadget, sebenarnya biar nggak datang nggak masalah kalau menurut saya, kalau mau cari ilmunya. Cuma entah kenapa, tapi kita tidak perlu putus asa karena tugas kita dari tim penggerak PKK tentunya akan terus-menerus mengedukasi masyarakat yang ada di Kota Makassar, insya Allah supaya perempuan-perempuan kita itu menjadi cerdas. Kalau perempuan kita cerdas, tentunya dia bisa menguasai dirinya, menguasai keluarganya, bagaimana menjalani hidupnya, hidup keluarganya, bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Tidak boleh juga dengan alasan ekonomi. Karena kalau sudah alasan ekonomi ya berarti ya udah sampai di situ aja. Tetapi saya kira semua tentunya harus semangat dan kita juga membantu program pemerintah sehingga insya Allah semua yang kita programkan, yang diprogramkan oleh pemerintah itu bisa kita capai dengan hasil yang maksimal. Oke baik, terima kasih jawaban dari Ibu Haja Indira. Kemudian kita lanjut dengan pertanyaan tadi yang dituju ke Dr. Amel. Bagaimana sih Bu, mungkin bagian prianya juga, laki-lakinya juga diberikan edukasi untuk lebih sadar bahwa ketika dalam rumah tangga itu ada di mana masa perempuannya lagi tidak bisa melayani, laki-lakinya lebih bisa menerima dan tidak melakukan kekerasan seperti itu. Bagaimana ini disampaikan kepada laki-laki di luar sana untuk lebih sadar tidak melakukan hal-hal seperti itu? Terima kasih. Jadi tentunya itu adalah materi yang berbeda ya dengan yang tadi kami bawakan. Karena memang kesehatan reproduksi itu sangat besar cakupannya. Seperti tadi yang saya sampaikan, termasuk yang Mbak Hani tadi sampaikan itu termasuk apalagi namanya itu bagian dari kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya. Jadi kemampuan seorang wanita untuk menolak walaupun kita sudah dalam status suami istri, kalau memang lagi tidak sehat dan sebagainya, sebenarnya itu bisa menolak.
Cuma ya begitulah kultur di masyarakat dan sebagainya sehingga akhirnya bisa berujung pada KDRT. Tentunya penguatannya nanti kita mungkin akan lebih dalam pada program-program dari pemerintah. Kalau untuk materinya ya tentunya kita sih bisa bawakan. Cuma mungkin memang perlu momen-momen atau mungkin ada dikumpulkan atau bagaimana, kita tidak ada masalah. Cuma memang kesadaran masyarakat itu sendiri memang juga kadang masih agak rendah dalam hal-hal seperti itu. Dan itu kan termasuk kalau di kulturnya kita itu masih kayak tabu untuk dibicarakan. Jadi bagaimana kita menggerus yang tabu-tabu itu sehingga nanti ke depan perempuan itu semakin baik dalam segi kesehatan reproduksi, baik anatomi maupun psikisnya, mentalnya dan sebagainya. Karena perempuan itu memang adalah pilar dari rumah tangga, jadi ibaratnya itu jika ibunya bahagia, maka bahagialah satu rumah itu. Kalau ibunya tertekan atau bagaimana ya biasanya juga ada masalah-masalah lain yang terjadi. Jadi tentunya sarannya kami terima, jika ada berikutnya materi-materi seperti itu sih kami tidak masalah untuk membawakan. Mungkin nanti akan berkolaborasi dengan PKK Kota Makassar. Ya. Terima Baik, kasih. itu tadi sudah dijawab ya pertanyaan dari Mbak Alfi dan juga mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari talk show kita kali ini. Terima kasih Ibu Haja Indira dan juga Ibu Dr. Amel. Diskusi kali ini sangat banyak ilmu yang bisa kita dapat dan semoga juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di ruangan ini pulang juga membawa banyak bekal lagi ya. Banyak edukasi yang sudah kita dapatkan pada hari ini dan bisa kok dilihat berkali-kali, nanti kita kan ada di YouTube juga, linknya nanti juga kita bisa buka, kita lihat bersama-sama. Oke baik, mungkin sampai di sini juga diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya kembalikan ke MC cantik kita Mbak Fani, silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk moderator Ami Nindita bersama narasumber. Ibu boleh berfoto bersama dulu Bu, bertiga. Kemudian di sesi terakhir ini kami juga akan mengundang beberapa tamu VIP untuk berfoto bersama dulu. Sebelum kita bersama-sama makan siang bersama. Untuk itu silakan rekan-rekan media yang akan mengambil gambar kami persilahkan. Setelah bersama-sama kita mengikuti talk show Hidup Sehat Awal Suksesmu, semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami akan mengundang untuk berfoto bersama kepada Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua DPR Kota Makassar untuk bersama-sama berfoto bersama. Kami juga mengundang kepada Ketua PIA Arjia Garini, Pengurus Cabang 7, Dedua Lanut Hasanuddin, Ibu Ketua Porcap 6 Daerah Jala Senastri Armada 2, Ketua Ikawan juga kami mengundang, para pengurus organisasi perempuan sekota Makassar. Baik, bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan juga kami persilakan untuk berfoto bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, Ibu mohon izin kita bisa foto bersama seluruh hadirin. Ibu berada di depan, kemudian rekan-rekan media kami persilakan untuk naik ke atas. Silakan. Iya, rekan-rekan media kami persilakan di atas. Ibu-ibu bisa berdiri di tempat Bu. Kita akan berfoto bersama dengan seluruh ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini dalam rangkaian acara Festival Hari Ibu Kota Makassar 2023. Baik, ini 2 pose ya Bu ya. Biasanya kalau ibu-ibu harus lebih dari 2 sih, tapi nggak apa-apa kita bersama-sama. Ya, pose yang serius dulu. 1, 2, 3. Sekarang yang ceria, mungkin tangannya di kepala ya Ibu ya. Iya, salam sinergi untuk ibu-ibu semua. 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya, selamat Hari Ibu. Ada ibu-ibu dokter
Ikatan Istri Dokter Kota Makassar ya Ibu ya. Ibu Dr. Boy udah hadir tengah-tengah kita. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Dan ibu-ibuku tersayang, kami ingin mengucapkan selamat menikmati hidangan santap siang. Santap siang ada di meja ibu ataupun di sisi belakang dari ruangan ini. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini dan sambil menikmati hidangan santap siang kita bersama-sama akan dihibur oleh teman-teman saya dari Jet and Sugi Band.